Ibu Wakil Bupati Widya Ningsih ternyata disambut oleh perwakilan mahasiswa Lahat dengan gegap gempita. Kabupaten Lahat. Banyak para wakil rakyat yang hadir pada juga kami banggakan, kami hormati PLH Sekda Kabupaten Lahat yang terhormat Bapak Haji Rudi Tamrin SHMM, staf ahli asisten kepala OPD, pimpinan partai politik yang hadir pada malam hari ini, Ketua KONI, Ketua dan anggota organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, mana suaranya? Juga yang kami banggakan tim pemenangan BZWin. Suaranya mana? Sudah siap mengikuti acara pada malam hari ini? Baik. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara nyata di hadapan Bapak Ibu sekalian karena saya lagi berada di Manado, ada satu acara yang diikuti yang insya Allah kita 2-3 hari lagi pulang ke Jakarta, juga ada acara, dan tanggal 4 mudah-mudahan sudah di Lahat. Saudara-saudara, saya senang sekali menyambut baik diskusi-diskusi seperti ini. Refleksi itu artinya satu cara kita untuk melakukan kontemplasi, satu pantulan untuk bercermin tentang apa-apa yang telah kita lakukan ya, dan yang akan kita lakukan. Karena itu kami menyambut baik atas nama pemerintah diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Lahat ya. Jadi memang kita ada terobosan-terobosan yang memang perlu didukung. Pertama itu kita Kabupaten Lahat sudah melakukan efisiensi ya, yang merupakan kebijakan strategis nasional berdasarkan Inpres nomor 1 yang dikeluarkan pada tahun 2005 dalam rangka efisiensi, dan kita Kabupaten Lahat alhamdulillah telah menghasilkan efisiensi sekitar 425 miliar. Satu terobosan di mana banyak biaya-biaya yang selama ini tidak bermanfaat kita efisiensi dan bisa dimanfaatkan pada tujuan-tujuan yang strategis untuk kehidupan masyarakat dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Lahat, pertama dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan, yaitu untuk sumber pangan, membuka lapangan pekerjaan, kemudian memperbaiki sarana prasarana pendidikan sebagai kebijakan mandatori, dan kesehatan juga. Dan ini semua adalah agenda yang besar yang akan kita lakukan, di samping agenda-agenda untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, karena itu saudara sekalian, partisipasi dan public control untuk mengawasi agenda ini penting sekali, karena ini merupakan program masa depan yang diperlukan sumbangsih pemikiran, kontribusi terutama dari anak-anak muda. Ya, karena hanya anak-anak muda dan mahasiswa kita menggantungkan masa depan. Bukan berarti orang tua kita tidak perlukan, tapi estafet regenerasi itu akhirnya jatuh juga ke tangan anak muda. Nah, karena itu mahasiswa dan pemuda harus mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan yang paling baik, terutama anak-anak muda sekarang bagian daripada bonus demografi yang harus menyelamatkan masa depan kalian. Karena bonus demografi ini kalau tidak kita ikuti, kita baringi dengan lapangan pekerjaan yang luas dan sumber daya yang memadai, kita sulit untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Karena itu refleksi ini adalah satu cara kita untuk mengendapkan gagasan kita, pikiran kita agar kuat berakar di masyarakat dan memiliki satu legacy, ya, satu warisan yang dikenang oleh publik atau masyarakat Kabupaten Lahat yang dikenang sepanjang masa. Salah satunya kita melakukan terobosan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, yaitu membangun irigasi teknis yang berskala besar dan berketahanan 50 tahun sampai 100 tahun. Dan ini proyek ratusan miliar hasil dari efisiensi.
Nah, saudara sekalian, Ibu Widya, mana Ibu Widya nggak kelihatan? Coba tunjuk dong. Iya ada. Baju putih ya. Ke zoom dong, tolong. Di zoom. Dari itu juga soalnya dengan Ibu Widya berapa hari nggak ketemu. Ya kelihatan. Ya, di samping Ibu Widya siapa itu? Sri Marhen. Dari ada Eva. Ada Eva, ada Ayi ya. Purnianto, Ada Paris kayaknya. Parisman ada. Harisman dan yang lain-lain ya. Dan jadi partisipasi dan gelorakan pikiran-pikiran cerdas itu untuk menemukan solusi jalan keluar, terutama dalam penanggulangan swasembada pangan, kemudian faktor-faktor ekonomi lain yang bisa ekonomi kita tumbuh pesat ya. Dan ekonomi kita tumbuh pesat tentu secara teoritik akan membawa dan membuka lapangan pekerja yang luas. Nah, dengan demikian kita bisa mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Nah, saudara sekalian, refleksi menjelang 100 hari ini adalah satu cara kita sekali lagi ingin mengatakan agar kita melakukan sesuatu itu berdasarkan roadmap, peta jalan yang telah kita canangkan selama ini, yaitu menuju menata kota, membangun desa berbasis SDM unggul menuju masyarakat adil dan makmur. Itu satu konsep, bukan satu teori, tapi satu konsep, satu strategi yang harus dilaksanakan sebaiknya, the best action ya. Ya sehingga kita tadi dibilang sama Akmal Deka supaya kita tidak retorik semata tapi memang melakukan aksi yang nyata. Nah, aksi nyata inilah yang ditunggu oleh masyarakat, terutama di dalam kita menyiasati strategi industri dan swasembada pangan, pertanian dan unit-unit ekonomi usaha baru yang akan bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Nah, saya ingin mengajak saudara sekalian, dari 100 hari ini nanti kita akan mencanangkan satu program besar yang akan kami umumkan setelah saya kembali kelas sekitar tanggal 4 dan paling lambat tanggal 5. Apa-apa yang telah kita lakukan akan kita sampaikan. Tapi setidak-tidaknya saudara-saudara pasti sudah melihat terobosan-terobosan kita yang kadang-kadang tidak bisa dibayangkan oleh kawan-kawan mahasiswa dan pemuda. Dan insya Allah Bu Sandi dan Widya punya komitmen sebagaimana yang pernah kami kampanyekan masa lalu, yaitu semata-mata kita untuk memperbaiki, mentransformasi masyarakat Kabupaten Lahat kehidupan lebih baik, mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Target kita dalam 5 tahun ke depan insya Allah akan ada 30 sampai 40 ribu lapangan pekerjaan akan dibuka. Nah, ini yang diharapkan oleh semua anak-anak muda, terutama dalam menanggulangi bonus demografi menjelang 2045 Indonesia Emas. Indonesia Emas itu nggak bisa kita dapatkan apabila kita siap satu kekuatan ekonomi yang tumbuh tinggi, 2 SDM unggul, dan ketiga pembukaan lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran. Saya pikir ini yang dapat disampaikan terima Aliansi Pemuda Mahasiswa yang telah menggelar mengingatkan kita dalam menjelang 100 ini satu